Pemirsa, saat ini saya tengah berada di kawasan Koperasi Ladang Berhad yang terletak di Ladang Sungai Ambat, Johor Bahru, Malaysia, di mana di sini merupakan salah satu tempat PMI atau TKI asal NTB bekerja, kebanyakan dari Lombok dan sebagian dari Bima. Gaji yang ditawarkan dari hasil komunikasi saya dengan pengurus di sini maupun dengan PMI tadi cukup bervariasi dari Rp3.000 atau sekitar 10 juta rupiah sampai Rp7.000 atau 20-an juta rupiah. Ini merupakan penghasilan yang cukup besar, tentunya dengan produktivitas, tergantung dari produktivitas masing-masing PMI. Bisa kita lihat di sini, ini adalah pohon sawit yang dipanen secara periodik oleh PMI asal NTB. Jadi PMI asal NTB bagi Koperasi Ladang Berhad ini begitu favorit ya, karena memang terkenal pekerja keras dan hasilnya memuaskan. Dan berikut beberapa wawancara kami dengan pengurus dari Koperasi Ladang Berhad terkait dengan PMI asal NTB dan beberapa liputan kami di sini. Oke, berbicara PMI asal Indonesia, Pak, Betul, khususnya NTB lah. Seperti apa penilaian pihak koperasi sejauh ini dari kinerja, dedikasinya? Kalau dibandingkan dengan Prestasinya, tenaga kerja dari kita ambil contoh daripada negara yang lain selain daripada Indonesia lah. So saya tidak nafikan untuk saya memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia, terutamanya Lombok untuk kerja-kerja khusus sawit. Kerana apa? Memang kepakaran ataupun jagohnya orang Lombok ni ataupun orang Bima ni adalah untuk kerja sawit, panen sawit. Di peringkat kami di Koperasi Ladang, kita dah cuba daripada negara-negara lain juga, macam India, Bangladesh, tetapi dari segi produktivitinya masih belum menandingi untuk bekerja dari hasil Lombok. ya. Mungkin orang Lombok boleh dapat sekitar 4 tan per hari, tapi dibandingkan dengan tenaga kerja lain sekitar 2 tan atau 1,5 tan. Produktiviti dia agak berkurang berbanding dengan anak-anak Lombok. Oke, sampai saat ini berapa pekerja orang Lombok di perusahaan? Karena sekarang kan pandemik, gara-gara pandemik kemarin dan ada kekangan daripada pemerintah juga untuk kemasukan pekerja baru. Kondisi semasa saya sekarang untuk di Ladang Sungai Ambat ini saya ada sekitar dalam 82 orang. 80 orang tu ada di kalangan orang daripada tenaga kerja Indonesia, 2 orang tu adalah daripada Bangladesh. Oke, harapannya ke depan nanti bisa bertambah ya. InsyaAllah saya harap kerjasama di antara kedua pihak ni akan membantu untuk kita menguruskan kemasukan pekerja itu dengan lebih mudah lah. Kerana sekarang pun dalam kondisi sekarang saya pun tengah memohon untuk pekerja. Dijangka ada 47 orang yang saya tengah rekrut dan tengah menguruskan untuk istilahnya di Lombok PAP untuk keberangkatan. Berapa sebenarnya kebutuhan tenaga? Dengan kawasan ladang koperasi sekarang yang ada sekitar dalam 3 ladang, keperluan sebenar yang kita perlukan ada sekitar 250 ke 300 orang untuk satu masa untuk running operasional ladang. Oke. Untuk gaji rata-rata berapa jadinya? Gaji ni kadang very subjektif. Dia tergantung pada produktiviti pekerja itu sendiri. Ada pekerja yang rajin macam tadi kita serangkan, ada yang mencecah sampai Rp7.000. Ada yang kalau kita ambil yang paling rendah, gaji untuk pekerja Indonesia ni sekitar dalam 2,800 ke 3,200, tergantung kepada produktiviti. Dan apa yang kita tawarkan adalah kerja secara borongan. Ada borongan. Jadi kita dah putuskan kesesuaian harga pas, kalau dia mau untuk kerja borongan kita bagi kerja borong. Bagi yang rajin akan dapat lebih. Tapi kalau mengikut perkiraan asas gaji, dia cuma dapat kurang lebih dalam Rp1,500. Itulah kadar gaji asas untuk satu orang pekerja, dengan syarat kehadirannya 26 hari kerja, datang pagi jam 7 sampai jam 3 petang. Dan dengan pembukaan Malaysia ini, ya kita bersama pemerintah daerah tentu mengapresiasi ini ya. Alhamdulillah telah dibukanya, karena memang warga kita khususnya Lombok itu boleh kita katakan mayoritas menginginkan untuk bekerja di Malaysia, khususnya di sektor peladangan. Nah, ini kita berharap hari ini kita mendampingi Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta Ketua DPRD Provinsi. Ini jujur atas perintah Pak Gubernur kepada Kepala Dinas pada saat itu bersama dengan saya. Pak Gubernur menyampaikan ke Kepala Dinas, segera Pak Kepala Dinas
Pastikan seperti apa sih tempat fasilitas yang diberikan kepada pekerja kita yang ada di Malaysia. Nah, pada hari ini kami bersama Pak Kepala Dinas, yang tentu Pak Kepala Dinas nanti menyampaikan perintah langsung dari Pak Gubernur. Kami tadi sudah bicara dengan teman-teman, alhamdulillah gajinya bagus, ya minimal per bulan itu kalau mereka borongan itu 3.000 sampai bisa dapat 4.000 ringgit. Artinya kalau 3.000 itu sudah 10 juta, ya, karena 1 ringgit itu 3.390, ya artinya hampir 10 juta per bulan kalau mereka borongan. Tetapi kalau mereka kerja harian itu per hari mereka dapat 57 ringgit. Artinya kalau 57 ringgit, kalau sebulan itu juga sama, ya minimum 1.500 ringgit. Ya sesuai dengan MOU yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Nah, ini saya hanya berpesan kepada saudara-saudara kita di Lombok. Ini dari Lombok mana? Kembojo ya, Klebater. Lawang Kembojo tahu deh. Dia Lombok Peraya. Ini Peraya, Benar Bawok. Ini Pelengge. Lombok Timur, kita Lombok Timur. Oh, di Sakre. Ini dari Sakre. Terus nih Lombok Tengah, Pak, bagian Mantang. Ini Mantang. Ide ya ini wah Kopang sini nih. Kopang maju Ini Kopang. Besok Ini Kopang Lombok Tengah. Mantang, Pak Mantang. Kemarin kayak Saundarwi diberangkatkan itu kan gratis semua. Memang sekarang semua sistemnya digunakan online, sehingga contohnya medical check up lah. Itu kan memang antar dua negara itu sama mengetahui gitu. Ini yang memang proses ini harus dilalui. Betul tadi dikatakan bahwa kalau ilegal itu pasti ada ini mahal malah. Cuman prosesnya cepat katanya, belum tentu itu. Makanya menurut saya ini sekarang membuktikan, kita ingin nanti ini disampaikan betul oleh media juga bahwa kalau menempuh jalur prosedural, programnya Pak Gubernur Bu Agub itu zero and prosedural itu benar, tepat, dan itu perlindungan gitu.